Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Info Bantuan Sosial. Kali ini saya akan memberitakan dan membahas tentang jaring pengaman sosial atau JPS Kemenaker. Jadi, baru-baru ini tanggal 3 Oktober 2020, Ibu Ida Fauzi, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa membuka bantuan program jaring pengaman sosial dampak COVID-19. Jadi, apa itu JPS Kemenaker dan bagaimana itu? Mari kita pelajari masing-masing ya. Jadi, JPS itu sudah banyak diberitakan di media-media online. Sudah banyak tersebar di sosial media, banyak orang-orang yang mengirimkan pesan di Facebook bahwa apa itu JPS dan bagaimana itu JPS, bagaimana cara mendaftarnya. Begitu banyak pertanyaan tentang JPS. Yang kenapa seperti itu? Itu karena JPS memang adalah program yang baru, walaupun istilah JPS itu sudah lama ada. Istilah JPS itu sudah dari tahun-tahun kemarin telah ada. Tapi khusus untuk 3 Oktober kemarin itu JPS untuk penanganan dampak COVID-19. Jadi ini saya punya ini adalah tampilan dari penyampaian dari Dirjen Kemenaker tentang JPS. Jadi apa itu JPS Kemenaker? Jadi JPS Kemenaker itu bantuan bagi masyarakat dan pekerja terdampak COVID-19 berupa program penciptaan wirausaha dan program padat karya. Jadi kita fokus ke penciptaan wirausahanya ya. Kita fokus ke penciptaan wirausaha dan program padat karya. Jadi dua ini yang akan difokuskan pada JPS Kemenaker. Jadi ini untuk masyarakat yang berdampak COVID, jadi dan pekerja. Jadi bagi pekerja yang berdampak COVID, masyarakat pun itu boleh mendaftar di JPS Kemenaker. Dan bagaimana programnya? Jadi program yang pertama dari JPS Kemenaker itu adalah program penciptaan wirausaha. Apa itu program penciptaan wirausaha? Jadi itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja atau usaha bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. Jadi program penciptaan wirausaha ini sesuai namanya itu menciptakan wirausaha atau memberdayakan wirausaha yang telah ada. Sebelumnya pada saat launching 3 Oktober kemarin sudah dilakukan 1.000 orang, 1.000 usaha atau 1.000 kelompok untuk wirausaha. Jadi sudah telah diberikan bantuan untuk itu, dan selanjutnya menurut Ibu Ida sendiri itu masih ada beberapa ribu lagi yang akan diberikan seluruh Indonesia. Dan program selanjutnya adalah program padat karya. Jadi ini adalah program kedua dalam JPS Kemenaker. Apa itu program padat karya? Jadi ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang menyasar para penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat dengan melibatkan banyak tenaga kerja. Jadi seperti program-program biasanya, jadi program yang akan dilakukan oleh Kemenaker nantinya itu akan ada dalam bentuk program padat karya. Jadi kemungkinan besar ini akan datang dalam bentuk proyek-proyek yang dilakukan di daerah dan di pedesaan melalui pendanaan dari Kemenaker. Jadi sudah ada dana desa dan ada pun mungkin dari Kemenaker untuk padat karya, karena kita ketahui salah satu bentuk atau kegiatan yang dilakukan untuk dana desa itu adalah program yang padat karya atau melibatkan banyak pekerja. Jadi apa sasaran JPS jaring pengaman sosial Kemenaker itu? Jadi berdasarkan hasil launching 3 Oktober kemarin, jadi ada 3 sasarannya. Yang pertama itu pengangguran yang ingin memulai usaha akibat COVID ini sendiri, pemilik usaha kecil yang terdampak COVID, dan pengangguran serta setengah pengangguran. Dan pengangguran artinya dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali, dan setengah pengangguran itu adalah orang yang hanya memiliki pekerjaan di paruh waktu dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti tukang beca,
tukang batu, kuli bangunan maksud saya. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu kerja selama 1 bulan mungkin cuma 12 hari, setelah itu nganggur. Dan pengangguran itu yang sepenuhnya khususnya bagi fresh graduate atau yang baru saja lulus kuliah. Dan cara pendaftaran JPS, nah ini yang paling sering ditanyakan di media sosial serta banyak diberitakan di media-media online bahwa cara pendaftaran JPS itu hingga saat ini ya 11 Oktober 2020 saya cek di situs Kemnaker, saya cek di domain-domain yang ada JPS-nya itu belum ada. Bahkan domain JPS Kemnaker Go ID itu belum ada informasi mengenai cara pendaftaran. Situs Kemnaker pun tidak menjelaskan lebih jauh tentang program JPS. Jadi penjelasan mengenai program JPS pun belum ada. Masalah JPS ini ya. Walaupun pada launchingnya sudah dilaksanakan di Oktober kemarin, tapi saya harapkan untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bersiap diri untuk menyambut program JPS ini, karena dikabarkan bahwa program JPS ini sangat bagus dan memang untuk orang-orang yang tidak terserap di program Kartu Prakerja. Dan untuk bersiap kita harus membuat, saya sarankan ya, ini cuma dugaan sementara bagi dari saya yang menonton ataupun menyaksikan launching JPS Kemnaker kemarin, yaitu buat proposal usaha kecil yang berkelompok. Jadi bagi yang sudah punya usaha, buat proposal dan pelaporannya. Bagi yang belum punya dan berencana, betul-betul berencana ya, bukan untuk menipu, itu buat proposal usaha kecil, usahakan yang berkelompok. Jadi kelompoknya maksudnya itu berisikan orang-orang yang memang membutuhkan usaha, membentuk usaha di sekitar kalian, di lingkungan kalian, RT atau RW, beberapa orang bikin usaha dan buat proposalnya. Walaupun belum dijalankan, buat saja proposalnya dengan nama-nama yang ada serta tugas-tugasnya dan apa yang akan dibuat, pendanaan yang dibutuhkan, seperti itu. Bagi yang sudah punya usaha, belum punya MPWP, silahkan buat MPWP pribadi dan MPWP usaha untuk usaha tersebut. Laporkan kondisi keuangan, khususnya kerugian akibat COVID-19 ini. Serta pesan buat teman-teman yang ingin membuat NPWP pribadi. NPWP pribadi itu murni gratis, begitu pun dengan NPWP usaha. Tidak ada biaya sedikit pun, kecuali teman-teman melalui notaris. Tapi apabila teman-teman melalui langsung ke kantor pajak, pembuatan NPWP itu gratis ya, gratis, dan NPWP usaha itu gratis, kecuali mungkin materai-materai yang harus kita beli, seperti itu. Jadi itu saja. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih bertanya tentang JPS, jaring pengaman sosial, dari JPS itu memang akan ada dan sepertinya akan dibuatkan pendaftarannya oleh Kemnaker, tapi situs dari Kemnaker sendiri mengenai JPS itu belum ada. Jadi di beberapa berita online dikabarkan bahwa ada nanti subdomain jps.kemnaker.go.id, tapi hingga sekarang subdomain tersebut belum juga aktif. Jadi teman-teman berharap menunggu, bersabar, sembari bersabar, buat proposalnya, bukan hanya pikiran ya, tapi diketik, ditulis baik dengan rapi dan baik, dengan latar belakang yang jelas, manfaat yang jelas, proposal atau rencana pendanaan yang jelas, serta keuntungan yang jelas. Dikarenakan usaha itu visible karena ada keuntungan dan keberlanjutan dari usaha tersebut. Karena menurut Ibu Ida sendiri, harapannya bantuan JPS yang akan diberikan nanti kelaknya itu akan usahanya itu diharapkan, Kemnaker berharap usahanya itu terus berlanjut baik setelah pandemi, sehingga membantu mendorong perbaikan ekonomi Indonesia sendiri. Jadi teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang menyukai pesan dari video ini silahkan di like, bagi yang tidak suka silahkan dislike, bagi yang punya pertanyaan silahkan kirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, insyaallah kalau saya punya waktu saya akan jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.